Wa amma burhanu qul inna Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa likaffatil anbiya'i wal mursalin والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Kembali kita dalam pengajian akidah sampai pada halaman 206, lanjutan daripada perbincangan wajib mengiktikadkan bahawa para anbiya wal mursalin itu semuanya bersifat amanah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi ini amanah yang sedang dibincang ni, amanah. Para anbiya wal mursalin wajib kita i'tiqadkan bahawa semua mereka itu bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lanjutan perbincangannya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Kata olehmu wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tiada menyuruh ia dengan fahsya, kejahatan, keburukan. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu yang haram dan yang makruh, maka adalah perbuatan yang mereka itu seperti demikian itu tiada jatuh ia sekali-kali. Dan kata musannif bahwasa Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita, dikehendaki dengan kata kita. Itu sekalian umat, bukan ini umat Muhammad jua. Maka hanyalah dengan jika tiada, niscaya tiada sah katanya dengan mengikut mereka itu. Hingga akhirnya karena bahwasa ini umat tiada lazim akan dia oleh mengikut dengan yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Musa dan Nabi Isa, melainkan bahawa dikatakan bahawasanya dibinakan atas bahawa syarak orang yang dahulu daripada kita itu. Syarak bagi kita pada barang yang tiada datang ia daripada Nabi kita padanya, suatu seperti barang yang ialah mazhab Malikiyah yang setengah daripada mereka itu musannif ini, dan yaitu qaul dhaif pada mazhab Syafi'i. Dan atas qaul yang pertama, maka tiap-tiap umat itu disuruh dengan mengikut rasulnya, maka jadilah kalam musannif itu atas jalan hincir, yakni umat Nabi Ibrahim umpamanya mengikut akan Nabi Ibrahim, dan umat Nabi Musa mengikut akan Nabi Musa, dan umat Nabi Isa mengikut ia akan Nabi Isa, dan seperti demikianlah. Dan katanya sudah, pada sebentar, bacaan tadi memberitahu, mengingatkan kita wajib kita beriktikad bahawa para anbiya wal mursalin mereka tidak pernah jatuh kepada suatu yang haram atau yang makruh. Itu mesti ada di dalam. Karena kalau hilang itu dari dalam, sudah rendah mereka daripada manusia biasa. Manusia biasa
yang tidak berpangkat nabi dan rasul, di antaranya walaupun jumlahnya sangat sedikit, yakni para aulia, mereka menjaga dirinya daripada yang haram dan yang makruh. Kalau adalah dalam i'tiqad kita anbiya wal mursalin yang terlibat dengan haram atau makruh, maka telah rosak akidah kita. Oleh kerana itu, makna daripada surah Al-A'raf yang dipangkal tadi, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kepada fahsya. Maknanya melarang dari yang fahsya. Kalau Allah melarang yang fahsya, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang tak bernilai, kalau Allah melarang itu, maka siapalah dari hamba Allah ini yang paling kuat mengamalkan itu? Jawabannya adalah anbiya wal mursalin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun jatuh mereka kepada sesuatu yang kita lihat pada zahirnya seperti haram atau seperti makruh, telah sepakat ulama, i'tiqad kita itu adalah lit-ta'limi wat-tamthil. Itu hendak membagi tahu kepada umat. Karena kalau tak dibagi tahu, tak ada contoh, tak tahu umat. Jadi akan ada perbuatan mereka itu seperti mirip tersalah, seperti mirip khilaf, padahal mereka itu dalam jaminan Allah. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada umatmu itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak suruh kepada fahsya. Maknanya larang dekati fahsya. Kalau fahsya dilarang Allah, maka yang paling selamat untuk mengamalkannya siapa? Anbiya wal mursalin. Kemudian yang berikutnya yang dibaca tadi, wajib kita i'tiqadkan para anbiya wal mursalin, masing-masing nabi itu diutus Allah kepada umatnya masing-masing. Nabi Musa diutus kepada umatnya, Nabi Ibrahim kepada umatnya, Nabi Isa kepada umatnya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kepada umatnya saja, tetapi kepada semua umat. Wabil khusus para anbiya wal mursalin masing-masing mengungkapkan syukur yang tinggi, yang terbesar ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Lanjut. Ya. Dia hendak bagi tahu, dia mengambil contoh itu, perbezaan pendapat itu, seperti di dalam pendapat Imam Malik ada perbezaan, tapi yang paling afdal kita ikuti apa yang difatwakan di dalam mazhab Malik itu, bagi kita itu dhaif, yakni kalau sudah diperintahkan nabi yang lainnya itu sudah syariat bagi kita. Itu diakui di dalam mazhab kita, tapi dhaif. Yang sahih adalah sesuatu yang diperintahkan oleh nabi-nabi yang lain harus ada perintahnya kepada anbiya, kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baru merupakan syariat kita. Itu diperdebatkan oleh para ulama. Tetapi yang asah menurut mazhab kita Asy-Syafi'i, kewajiban kita mengikut kepada apa yang disyariatkan kepada nabi-nabi lain itu dhaif. Dalam mazhab kita tidak wajib. Namun itu angkanya sangat sedikit, karena semua yang disyariatkan di dalam nabi-nabi lain itu sudah dibahas nabi. Ada yang menjadi tetap wajib, ada menjadi nasah tak wajib lagi. Itu sudah dibahas semuanya. Oleh karena itu,
tidak menjadi masalah penting lagi bagi umat Islam, sebab semua kejadian yang ada di masa lalu, di masa Nabi-Nabi sebelumnya sudah diceritakan Nabi, sudah dibahas, bahkan sudah diletakkan dudukan-dudukan hukumnya. Ada yang dulunya itu diwajibkan kepada Nabi Allah Ibrahim, dibahas Nabi, kemudian ditetapkan Nabi, wajib juga kepada kita. Itulah yang kita wajibkan. Yang tidak diwajibkan Nabi tak juga, seperti menyembelih kurban, seperti berhaji. Berhaji itu syariatnya Nabi Adam itu. Bukan Nabi Ibrahim saja, nabi semuanya berhaji. Tawaf dan sa'i itu syariat Nabi Adam alaihissalam. Nabi sudah bagi tahu kita, dah jelaskan, berarti kita menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Dan katanya, pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu dan segala takrir mereka itu dan diam mereka itu, yang lain daripada khususiyah dengan mereka itu. Adapun segala khususiyah dengan mereka itu, maka tiada harus kita mengikuti sekali-kali, seperti berkahwin lebih daripada 4, dan tidur tiada membatalkan wudu dan lainnya. Dan diketahui daripada yang demikian itu, bahwasanya tiada harus bagi kita yang mukallaf bahwa tutup pada berbuat suatu daripada barang yang sabit daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ihtimal khususiyah, tetapi mengikut ia akan dia pada sekalian perkataannya dan segala perbuatannya, melainkan barang yang sabit ia bahwasanya setengah daripada khususiyahnya, karena itlaq firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Artinya, katakan olehmu ya Muhammad, jika adalah kamu kasih akan Allah, maka ikut oleh kamu akan daku. Surah Ali Imran ayat 31. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sama dalilnya. Kembali kita, dan katanya, pada segala perkataan mereka itu, segala perbuatan mereka itu, dan segala takrir. Apa yang sedang dibincangnya tuan-tuan? Wajib kita mengiktikadkan bahwa segala ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Apa itu takrir? Iqrar, pengakuan. Wajib kita amalkan sepanjang tak datang dalil pengkhususan kepada mereka sahaja. Perbuatan Nabi, apa yang dibuatnya, wajib kita junjung, kita setujui, kita amalkan. Sepanjang tidak ada kalimat pengkhususan. Kalau dah ada nanti, barulah tak wajib. Seperti misalnya, nampak Nabi menggosok gigi, kita wajib menggosok gigi. Tapi karena datang pengkhususan Nabi, aku saja yang wajib menggosok gigi setiap mau salat. Kalau bukan karena takutnya aku kesulitan umatku, kuwajibkan juga, tapi aku takut kesulitan, tak wajib. Makanya kita berani tak menggosok gigi ketika setiap hendak salat. Kalau asalnya tak ada sahabat yang mendengar ucapan pengecualian, yang ada takrir, sikap, perbuatan, fi'liyah, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi yang menggosok gigi, itu contoh saja ketika mau salat. Itulah kewajiban. Tapi datang khususiyat kepada Rasulullah, dicakapkannya ini tak wajib, maka tak wajiblah. Kemudian datang pengkhususan seperti misalnya beristri lebih dari 4. Karena disebutkan Nabi ini khusus, takhassus bagi Nabi, maka kita tak wajib mengikutinya. Jadi itu yang dimaksud dengan khususiyah. Wajib kita ikut semua cakap Nabi, semua
perbuatan Nabi. Semua, apa tadi yang ketiga? Pengakuan, takrir, ikrar. Ketiga-tiga ni hadis. Jadi hadis itu bukan saja dicakapkan Nabi, diperbuat Nabi pun hadis. Namanya hadis fi'liyah. Kalau diucap Nabi namanya hadis qauliyah. Kalau tak diucap, tak dibuat, orang lain yang buat, Nabi tengok, Nabi tak bagi komen apa-apa, tandanya itu boleh. Itu hadis apa namanya? Takririyah. Atau di negeri lain diperbuat orang, lalu datang seorang atau beberapa orang mengadukan kepada Nabi. Apa yang dikomen Nabi itulah hukum. Itu namanya hadis takririyah. Jadi hadis itu bukan saja ucapan Nabi ya, tapi pengakuan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ali Imran 31. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika adalah kamu kasih akan Allah, maka ikut oleh kamu akan daku. Siapa yang diikut? Rasulullah. Bagi tahu umatmu itu, wahai Muhammad, kalau memang mereka itu setia kepada Allah, suruh ikuti engkau. Wajib orang itu mengikutimu. Jadi yang menyuruh kita tuan-tuan mengikuti Rasulullah dalam segala ucapan, perbuatan dan takrir, itu Allah. Makanya sepakat semua orang beriman di dunia ini, sumber ikutan setelah Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pantas menafsirkan Al-Quran setelah ayat Quran sendiri adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ayat yang kedua, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Sama, cuman redaksinya yang berbeda. Artinya, ikut olehmu akan dia, yakni akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk. Surah Al-A'raf ayat 158. Ayat yang kedua ni menguatkan ikut kamu dia. Kata Allah, ikut dia. Sudah, ikut. Apa yang dicakap Nabi, apa yang dibolehkan Nabi, apa yang dilarang Nabi. Lanjut. Sampai di situ ada yang nak bertanya, silakan. Kalau tak ada, lanjut. Dan sungguhnya telah ijma' segala sahabat atas mengikut Nabi alaihi salatu wasalam pada segala perbuatannya dan segala perkataannya daripada ketiadaan terhenti, tetapi ini dengan ditilik bagi yang ghalib. Dan jika tiada, maka terkadang jatuh daripada mereka itu terhenti pada perang Fatu Mekah, sekira-kira menyuruh akan mereka itu oleh Nabi SAW dengan berbuka puasa pada Ramadan. Maka berkekalan mereka di atas tertegahnya, maka mencapai oleh Nabi akan qadah bejana kayu bekas minum air dan minum ia. Maka meminum oleh mereka itu. Dan pada Ghazwah Hudaybiyah, sekira-kira menyuruh Nabi akan mereka itu dengan menyembelih dan bercukur. Maka tiada berbuat oleh mereka itu karena menghabisi mereka itu di dalam tafakkur pada barang yang jatuh ia daripada musaqqah, dan yang demikian itu bahasa Nabi SAW datang ia serta segala sahabatnya kerana mengerjakan umrah, dan berhenti sekalian itu dengan terlebih jauh daripada Hudaybiyah. Maka menegah akan mereka itu oleh musyrikun daripada masuk Mekah. Maka menyuruh oleh Nabi SAW akan Uthman bin Affan
dengan surat kirim kepada segala yang mulia-mulia. Segala yang mulia-mulia dari para Quraisy memberitahu ia akan mereka itu dengan bahawa sungguhnya datang ia kerana hendak mengerjakan umrah, tiada kerana berperang. Maka memutus oleh mereka itu atas bahawa tiada boleh ia masuk Mekah pada tahun ini. Kemudian melontar oleh seorang lelaki daripada salah seorang daripada dua firqah itu atas satu firqah yang lain. Maka jadilah antara kedua itu berperang, perang lontar dengan anak panah dan dengan batu. Maka memegang oleh Rasulullah SAW akan setengah kufar, dan memegang oleh mereka itu akan Utsman radhiyallahu anhu, dan dimasyhur oleh iblis bahwasanya membunuh oleh mereka itu akan Utsman. Maka bersabda Nabi SAW, sentiasa kami pada tempat ini hingga kami tunaikan akan mereka itu perang, dan menyeru ia akan manusia di si pohon kayu kerana hendak mubayaah, yakni berjanji atas saya, berjanji atas sabar bagi berperang hingga mati, atau atas bahawa tiada lari mereka itu. Maka mubayaah oleh mereka itu akan dia atas demikian itu. Maka tatkala mendengar oleh kufar dengan mubayaah Nabi itu, turun dan mereka itu oleh ketakutan dan menyuruh oleh mereka itu akan seorang lelaki daripada mereka itu meminta uzur. Ia dengan bahasa perang itu tiada jatuh, ia melainkan daripada segala orang yang safih daripada mereka itu, dan minta lepas ia akan orang kena tawan daripada mereka itu. Maka bersabda Nabi SAW bahwasanya, aku lepas mereka itu hingga kamu lepaskan sahabatku. Maka berkata oleh demikian lelaki, engkau insaf akan kami, yakni engkau mengadilkan akan kami. Maka bangkit ia kepada mereka itu, maka melepas oleh mereka itu akan Sayyidina Utsman dan jemaah daripada muslimin. Sudah. Ini yang dibaca ni tadi ni beberapa perkara supaya nampak kita perbandingannya. Beberapa perkara yang sudah diperintahkan Nabi tapi tidak dikerjakan sahabat. Itu mengisyaratkan bahawa tidak semua larangan Nabi itu atau perintah Nabi tak dikerjakan jadi dosa. Tak semua. Tidak juga semua yang disuruh Nabi tak dikerjakan lalu jadi dosa. Tidak semua. Tengok keadaannya. Dan ini sudah permanen, sudah rapi susunannya ini. Bila saatnya kita tidak mengerjakan apa yang disuruh Nabi padahal tak berdosa. Itu sudah permanen hukumnya, dikumpulkan, disusun oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kaedah usul fikihnya. Oleh karenanya tak boleh serampangan membaca hadis. Tak dibaca kaedah usul fikih, tahu-tahu ditengok sebuah hadis, lalu sesuatu yang disuruh Nabi lalu, kalau tak dikerjakan dosa. Tidak semua, belum tentu. Para sahabat pun ada yang disuruh Nabi, mereka tak kerjakan. Tidak dibebani Nabi sebagai orang yang mengerjakan yang haram atau yang mengerjakan dosa. Itulah di antara perang yang disebut tadi, ataupun Sulhul Hudaibiyah, di mana para sahabat disuruh menyembelih unta pada 10 Zulhijjah, tapi tak ada yang menyembelihnya sampai tenggelam matahari. Kenapa? Mereka semuanya hanyut di dalam tafakkur. Hanyut di dalam tafakkur. Habis tenggelam matahari baru tersadar, terbangkit. Ya Rasulullah, kami tak mengerjakan apa yang engkau perintah. Kami macam tertidur, tapi bukan tidur sebenarnya. Hanyut di dalam tafakkur, di dalam berzikrullah. Sebahagian yang lain para ahli muarrikh, ahli tarikh menyebutnya seperti tertidur, tetapi karena diadukan kepada Nabi bentuk tidurnya,
Nabi tak menghukumi sebagai tidur. Macam mana tidurnya? Sebelum dia tidur, dia berzikir dulu. Lepas tu dalam lelahnya tertidur dia. Nabi menghukumi orang yang tertidur di dalam berzikir, tidurnya dihukumi sebagai zikir. Nah, apa yang hendak dimaksudkan di sini dalam contoh-contoh ini? Ada banyak di dalam perjalanan sejarah Nabi dan para sahabat di mana Nabi bertindak melarang, tapi sahabat bertindak tak buat, tak hindari, tidak diindahkan. Contoh, waktu Nabi bercukur, sahabat berebut-rebut di belakang, Nabi melarang. Apa ini kerja kamu ni? Berhentikan itu. Berhenti. Jangan pungut itu. Para sahabat tak peduli. Pungut juga. Berebut juga. Apakah para sahabat ini derhaka kepada Nabi? Tak. Itu tidak derhaka. Di tempat yang lain, para sahabat juga mengamalkan hal-hal yang seperti ini. Ibnu Abbas itu anak muda yang penuh ilmu, anak muda yang cerdas, yang pernah didoakan Nabi 2 kali. Ibnu Abbas turun dari kudanya, kemudian datang seorang tua, Abu Hurairah, memberikan bahunya untuk jadi apa? Jadi tangga. Lalu Ibnu Abbas tak mau memijaknya. Kemudian Abu Hurairah menarik anak muda ini supaya mau memijaknya. Sampai di bawah, apa yang kau buat ni wahai Pak Cik, kalau bahasa kita lah, Pak Cik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru apa kata Abu Hurairah? Seperti inilah kami diajarkan oleh Nabi kami. Walau ada larangan daripada engkau, kami tak pedulikan itu. Karena yang kami kerjakan ini mengalahkan yang kau cakapkan tu. Jadi perbuatan seperti ini bahagian dari syariat kita. Ada banyak di dalam syariat kita, zahirnya macam dilarang, zahirnya macam Nabi marah, tak suka, melarang. Tapi Nabi tidak memasukkan ke dalam orang ni mengerjakan larangan. Kalau orang ni mengerjakan larangan, Nabi tak akan diam. Harus dibagi tahu Nabi itu larangan. Karena Nabi itu bukan macam kita. Kalau agak segan-segan hati, hukum tak tersampaikan. Itu kita. Kalau Nabi tak. Berhentilah menyiarkan Islam, matilah kita. Aku tidak akan berhenti sampai Allah menetapkan keputusan. Walau mereka letakkan tangan di tangan kanan matahari, bulan di tangan kiri, aku tak berhenti. Jadi tak ada yang disuruh Nabi sampaikan tapi Nabi tak sampaikan. Disuruh Allah sampaikan tapi Nabi tak sampaikan. Tak ada itu. Atau sebaliknya, yang diperintah Allah jangan sampaikan tapi Nabi sampaikan. Tak ada itu. Nah, kembali, alhasil di dalam syariat kita banyak penggalan-penggalan sejarah, baik itu hadis kejadiannya oleh Nabi, maupun athar sahabi, kejadiannya di tingkat sahabat, maupun tabi'in, athar tabi'in, kejadiannya di masa tabi'in. Itu banyak. Nasnya perintah tapi tak dikerjakan, bukan dosa. Atau sebaliknya, nasnya larangan tapi tak dipatuhi, tapi bukan dosa. Masih ingat cerita pembantu yang membuang ke tempat yang tidak diketahui orang. Isi apa namanya itu?
Masih ingatlah ya, kalau masih udahlah. Agak susah mencakapnya memang, tapi itu dicakap di Bukhari dan di Muslim itu. Apa cakap Nabi kepada orang tu? Kemana engkau buat apa namanya itu? Mangkok yang bawah tempat tidur tu. Sudah ku taruh di tempat yang tak ada orang melihatnya. Kau minum ya? Marah Nabi itu. Semuanya itu saksi sejarah itu menulisnya. Ahli-ahli hadis menulisnya. Marah itu. Kau minum ya? Bukan iya ya Rasulullah. Bukan dibilang engkau berdosa, perbuatanmu salah. Dah. Demi Allah, kau tidak akan sakit perut selama hidupmu. Demi Allah, perutmu tidak disentuh api neraka. Ini celaan apa pujian? Kalau awak mengartikan celaan silakan, tapi orang-orang yang ahli, yang kredibel dalam hadis, tidak seorang pun yang mengartikan ini celaan. Ini mengartikan pujian. Hanya tidak disuruh bersengaja orang melakukan seperti ini, tapi orang yang sudah kadang membuat ini dimarah, dibenci, atau disayang, dipuji. Disayang, dipuji. Jadi perbuatan ini seperti dilarang, tapi tidak dilarang. Isi syariat yang ada di dalamnya mengharamkan kerja orang ni atau memuji kerja orang ni? Memuji kerja orang ni. Kalau ini sesuatu yang disuruh Allah diharamkan, pasti Nabi ujung cerita melarang. Karena tidak ada satupun yang disuruh Allah puji tapi tak dipuji Nabi. Tidak ada satupun yang disuruh Allah cela, itu tak baik, tapi Nabi tidak mencelanya. Tak ada. Baik. Sampai di situ ada soalan, silakan. Kalau tak ada, pembaca berikut. Nah. Lantas bagaimana dengan ketika terjadi perang Uhud itu, Bu ya? Bagaimana statusnya sahabat itu ingkar daripada apa yang disuruh Rasulullah itu? Yang disebut tadi. Itu di perang Uhud itu ada di situ apa namanya itu? Pemanah. Bukan itu pun sebenarnya bertikai ulama. Keingkarannya itu pun bukan semata-mata keingkaran itu, karena tidak semua. Jadi pemanah itu sudah dibagi tahu jangan bergerak dari sini, jangan tinggalkan ini. Ketika mereka, di situ khilafnya, ketika mereka meninggalkan, di dalam benak mereka itu, kita disuruh jangan tinggalkan kalau perang masih ada. Kalau perang sudah usai, tak ada lagi perang, tak ada disuruh Nabi kita sudah selesai pun perang tetaplah di situ, tak ada. Kata sebahagian, di situ khilafnya itu. Tapi yang mu'tamad di situ, mereka meninggalkan atas pelanggaran, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan hukuman. Memberi hukuman itu difahami secara syar'i bukan suatu pelanggaran. Nampak gayanya macam pelanggaran, tapi tidak datangnya hukuman dari Nabi, hanya datang nasihat. Nasihat, lain kali jadikan ini pelajaran penting, lain kali kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Oleh karena itu, para sahabat, para tabi'in sampai ke zaman kita tidak melihat itu sebagai dosa, hanya melihat itu sebagai asbab datangnya pelajaran, datangnya i'tibar. Karena kalau sekiranya lah ada di dalamnya itu pelanggaran syariat, perbuatan yang haram, Nabi menghukum mereka. Seperti di tempat-tempat lain, ada yang tak mau berperang,
ketika diseru ke lembah Badar, ada 8 orang di sudut kampung sana bikin alasan tak mau ikut berperang, dicela Nabi. Jadi seruan Nabi ayo berperang itu wajib. Tapi seruan Nabi jangan tinggalkan ini dalam keadaan apapun, puncak bukit, hai pemanah, jangan tinggalkan, itu tidak wajib. Dari mana ditengok tidak wajib? Tidak didirikan Nabi hukuman kepada pelanggarnya. Kepada yang diajak perang bikin alasan, dosa tak? Dosa. Wajib berangkat? Wajib. Tapi dia melakukan dosa dengan tak mau berangkat. Dari mana dilihat? Dari didirikan Nabi hukuman. Didirikan hukuman kepada 8 orang tu. Apa hukumannya dulu? Masih ingat? Pendiam ini sekampung ni. Apa dulu hukumannya Pak Subhan? Jangan diajak bicara. Antepkan bahasa apa itu? Jangan mau cakap sama 8 orang ni. Diamkan 8 orang ni. Sampai 8 orang ni bertaubat kepada Allah. Itu sampai 3 bulan itu. Sampai mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyesali perbuatannya. Baik, lanjut. Pembaca, baca. Dan telah jatuh sulh atau perdamaian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara demikian lelaki itu atas syarat bahawa dihentikan perang antara mereka itu 10 tahun dan bahawa mengamankan setengah mereka itu akan setengahnya dan bahawa kembali ia daripada mereka itu pada tahun mereka itu dan datang ia mengerjakan umrah pada tahun hadapan dan dikembalikan kepada mereka itu akan orang yang datang ia daripada mereka itu pada hal Islam dan bahawa tiada dikembalikan oleh mereka itu kepada Nabi akan orang yang datang ia kepada mereka itu daripada orang yang mengikut ia akan mereka itu, yakni segala yang murtad daripada muslimin, dan menyuruh bagi mereka itu oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dengan demikian itu akan satu kitab. Sudah. Jadi inilah dulu, dari sinilah kaum muslimin mulai di awalnya masih sebahagian masih 50-50 menggunakan putusan Nabi, menggunakan putusan fikiran mereka, tapi oleh seiring berjalannya waktu mereka memperhatikan setiap kali cakap Nabi itu unggul. Cakap Nabi sentiasa lebih di depan, lebih membaikkan, lebih manfaat, lebih unggul, itu selalu. Sehingga di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut itu semua sahabatku ini, itu di akhir hayat. Semua sahabatku ini ahli surga. Kenapa? Karena keadaan itu dari hari ke hari mereka makin matang, mengikuti, memahami dan mengimani Nabi. Di antaranya inilah. Ini di awal Sulhul Hudaybiyah ni, perjanjian Hudaybiyah ni, pembesar-pembesar dari golongan sahabat tak terima. Karena isi perjanjian 10 tahun tak boleh masuk Mekah. Lama nak 10 tahun. Kalau kita tantang perang, kenapa? Kenapa harus kita patuhi 10 tahun tak boleh masuk Mekah? Kata Nabi, okey. Kalau orang Islam masuk ke kafir, wajib tak wajib kembalikan. Tapi kalau orang kafir menyelinap masuk ke kelompok Rasulullah, wajib Rasulullah mengembalikan. Curang tak itu? Masa itu curanglah dipikir. Lemahnya kita ini ya Rasulullah. Kalau anggota kita pergi ke dia tak wajib mengembalikan. Kalau anggota dia datang ke kita mesti kembalikan. Mana adil?
Sahabat awalnya tak terima. Lalu diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ini, tahukah kamu wahai sahabat-sahabat, kata Nabi, mereka ini merasa nak tipu kita. Tapi sebenarnya Allah bersama kita. Tipu mereka ini bukan menguntungkan mereka, merugikan mereka. Tapi ditutup Allah akalnya, tak nampaknya. Kita dibuka Allah fikiran kita, kita nampak. Ketahuilah wahai para sahabat, anggota kita yang pergi kepada mereka alias murtad, itu baguslah. Ataupun tak murtad, tertangkap, lalu dibawanya ke pihak dia, lalu rajanya, pemimpinnya tak wajib mengembalikan, itu baguslah. Kok bagus ya Rasulullah? Kan bisa dia berdakwah di situ. Mereka kan akan tanya, macam mana itu pimpinanmu itu? Bagaimana siangnya, malamnya, makannya, minumnya, mengatur anggotanya macam mana? Dia akan ceritakan. Baguslah itu. Kalau dia tertangkap, terseret. Kalau dia dengan suka hatinya murtad lalu pergi ke sana, bagus juga lah tu. Buat apa juga untuk kita orang yang munafik? Menyusahi perahu kitanya tu, membebani perahu kita. Bagus dia pergi sana. Bagus tu. Jadi kita tersaringlah. Mirip macam kita di zaman ini barangkali ya. Mirip ke tak mirip? Mirip mungkin. Jadi kaum munafik itu makin banyak di dalam rumah kita atau di barisan kita, makin beratlah beban kita, karena banyak yang menggembosi dari dalam. Lalu pergi pula ke sana, tak wajib mereka mengembalikan. Baguslah tu. Anggota mereka, orang kafir yang datang kepada Islam, wajib Islam mengembalikan. Itu lagi bagus. Begitu mereka masuk ke kita, dia tengoklah keadaan kita. Atau bila memungkinkan, kita ajarkanlah dia Islam kita. Baru nanti balik dia ke sana, dia akan cerita kepada kawan dia. Heart to heart. Takkan ada rekayasa. Karena dia penyelinap masuk ke kita. Jangan-jangan utusan orang tu dia, penyelinap. Masuk ke kita, tertangkap sama kita. Kita wajib mengembalikan. Dia akan berbicara heart to heart. Dan itu dakwah yang paling besar dari kita ke sana. Iya juga, kata sahabat. Dari situ mereka menerimanya. Maka semua strategi, ahli strategi perang sejak zaman Nabi sampai ke hari ini, tidak ada yang tidak mengacung jempol ketika Rasulullah dengan mudah, dengan senang hati menyetujui Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Baik, silakan. Tengok waktu ya. Masih ada sedikit Bu ya. Lantas apa boleh kita saat ini mengatakan kepada orang-orang munafik yang jelas-jelas dia menjual agama kita demi kepentingan agama orang lain? Boleh tak kita mengatakan, ya udah langsung aja kau murtad daripada kau munafik begitu? Boleh tak kita mengatakan begitu ya? Ya boleh, tapi ditengok kapasitas kita yang mencakapkan ni. Kalau kita berkapasitas umara, memang boleh. Karena ini tugas ini yang seperti ini menyortir-nyortir ini tugas umara, tugas pemimpin. Jangan kita yang sebagai sesama rakyat menyuruh dia keluar dari Islam, jangan. Karena tugas, kan di dalam kitab fikih tak boleh berhenti perang fisabilillah. Terus harus tiap tahun ada. Itu yang menjalankan, yang dipikulkan hukum itu ke siapa? Kepada umara, bukan kepada rakyat. Oleh karena itu umara lah yang menengoknya ni nanti. Siapa di antara rakyatnya, umatnya yang menjadi munafik, yang menjadi kaum munafik, dialah yang boleh mencakapkannya itu atau menetapkannya itu. Tidak rakyat biasa. Baik.
hal lain habis ya. Tuan-tuan mustami'in rahimakumullah, kesimpulan kita adalah wajib kita beriktikad mana yang datang kepada Nabi merupakan perintah atau larangan, wajib kita junjung. Namun untuk menetapkan cakap Nabi ini yang nampak zahirnya perintah ni memerintahkah, atau satu lagi, ada perbuatan Nabi ini atau cakap Nabi ini yang nampak zahirnya melarang, betulkah melarang? Jangan buat putusan sendiri, tapi ikuti putusan para ahli. Karena di dalam Quran pun banyak ini. Kalimatnya menyuruh, tapi sebenarnya bukan menyuruh, melarang. Kalau orang tak mengikuti pendahulu, nanti terjerumus dia mengamalkan yang salah dari ayat Al-Quran. Banyak ayat Quran ya, kalimatnya kalau diterjemah menyuruh, tapi sebenarnya maksudnya melarang. Hadis kalau diterjemah menyuruh, tapi sebenarnya maksudnya melarang. Macam mana memutuskannya ini? Ikuti ahli. Siapa yang lebih ahli dalam urusan ini? Fikihkah? Kepada ahli yang 4. Masalah akidahkah? Kepada ahli yang 2. Masalah tasawufkah? Kepada ahli-ahlinya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب